Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasutina. Nama saya Juliantri. Nama saya Winonujana. Nama saya Maisi Marisa. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Alat dan bahan. Air biasa. Larutan HCl, nakel, naoh, minyak, corong, plastik, pingset, paku 5 cm 7 buah, amplas, karet gelang 5, cutter, kertas HVS, tisu, rak tabung reaksi 7 buah, logam Mg dan logam Cu. Langkah kerja. Pertama, beri tanda berbeda A, B, C, D, E, F, dan D pada masing-masing tabung reaksi. Masukkan air biasa pada tabung reaksi A. Larutan N, HCl pada tabung B, larutan asam klorida. HCl pada tabung C, larutan NaOH pada tabung D. Minyak pada tabung E. Sebelum penuangan larutan, kita buat dulu paku yang dililiti oleh logam Cu dan logam Mg-nya sampai semua permukaannya tidak terlihat. Lilitan C pada paku tabung F, lilitan Mg pada paku tabung G. Masukkan paku pada masing-masing tabung. Dengan setiap tabung berisi satu paku, tutup tabung reaksi dengan plastik dan ikat dengan karet agar rapat. Jangan lupa tabung F dan G tidak usah ditutup. Jadi seperti ini. Amati dan catat perubahan dalam seminggu. Setelah didiamkan 3 hari. Setelah 3 hari, dapat terlihat. Tabung A terlihat belum ada karat. Tabung B terlihat belum ada karat. Untuk tabung C, terlihat ada gelembung dan mulai ada perkaratan. Sedikit berkarat. Untuk tabung D terlihat belum ada karat. Tabung E juga belum berkarat. Tabung F karena lilitannya belum dibuka, jadi kita belum tahu. Tabung G karena lilitannya belum dibuka, jadi kita belum tahu. Setelah didiamkan 7 hari. Ino keadaan setelah 7 hari. Siapkan HVS di sini, kami menuliskan juga nama tabung supaya tidak tertukar dan tisu sebagai alas. Tidak lupa pingset. Buka plastik penutup tabung lalu, keluarkan paku dan amati perubahan yang terjadi. Apakah sudah terjadi perkaratan atau belum? Untuk tabung F dan G, buka lilitan pakunya. Hasil pengamatan. Tabung A setelah 7 hari paku mengalami berubah menjadi coklat. Kemerahan paku tersebut dapat berkarat karena di dalamnya terdapat oksigen
dan air yang menyebabkan perkaratan. Tabung B. Hari ke-7 mengalami perubahan terlihat paku. Sangat berkarat. Hal ini terjadi karena larutan natro merupakan elektrolit, sehingga mempercepat terjadinya korosi. Tabung C. Hari ke-7 terlihat paku. Sangat berkarat dan warnanya berubah menjadi agak sedikit hitam. Hal ini terjadi karena HCl merupakan larutan asam dan memiliki pH kurang dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. Sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan. Tabung D. Ke-7 masih sama, tidak mengalami korosi karena naoh atau basa. Secara umum basa tidak bereaksi dengan logam. Tabung E. Hari ke-7 paku pada larutan minyak tidak berkarat sebab larutan minyak tidak mengandung oksigen dan larutan ini menghalangi kontak antara logam di paku dengan oksigen di udara. Selain itu, minyak memiliki tingkat kerapatan yang tinggi sehingga minyak mampu melindungi besi dari oksigen dan udara yang merupakan faktor dari penyebab korosi, sehingga korosi tidak terjadi. Tabung F. Pada hari pertama paku yang dililit cu tidak terjadi korosi. Begitupun dengan hari kedua sampai hari ke-7, hal ini terjadi karena paku akan terlindungi dari korosi sebab potensial reduksi cu lebih positif daripada potensial reduksi paku atau dapat menghalangi kontak paku dengan oksigen di udara. Namun, apabila lapisan cu bocor sehingga paku terbuka, maka tetap paku akan mengalami korosi. Dapat dilihat di gambar karena paku kita tidak merata dalam lilitnya, jadi paku yang tidak terliliti berkarat. Tabung G. Pada hari pertama paku tidak terjadi korosi, begitupun dengan hari ketiga tetap sama, tidak terjadi korosi. Namun pada hari ke-7 terlihat bahwa paku sedikit berkarat. Hal ini terjadi karena terjadi kesalahan pada saat melilit MG, lilitan MG kurang rapat, masih ada celah, jadi paku terkena oksigen dan mengalami korosi. Sekian dan terima kasih.